Udah mulai lagi, Bang. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada teman-teman kelompok 1 yang sudah berhadir pada diskusi kelompok kita pada hari ini. Pada kali ini kita akan berdiskusi tentang apa? Biostatistika. Oke. Oh. Terus lanjut. Mungkin dialihkan kepada Zaki. Disilakan. Jadi KBT biostatistika tuh dari video link YouTube yang udah diberikan sama Pak Riko tuh itu tuh tentang dasar-dasar pengukuran kayak satuan internasional satuan internasional sama kayak satuan standar gitu yang kayak panjang M gitu. Masa panjang apa? Ya pokoknya itulah. Jadi kita tuh diminta pertanyaannya tuh apa tadi pertanyaan dari PPT Bapak tuh ya? Jika hanya boleh mementingkan salah satu, mana yang akan saudara pilih? Presisi tapi tidak akurat, akurat tapi tidak presisi. Yang pertama tuh presisi tapi tidak akurat, yang kedua akurat tapi tidak presisi. Nah, kita tuh diminta berarti milih salah satu, tidak boleh golput kata Bapak tuh, kata Pak Riko. Kalau menurut Zaki, pilihan yang pertama karena yang presisi tidak akurat, karena presisi itu kan menunjukkan konsistensi dan keandalan hasil pengukuran saat dilakukan berulang kali. Jadi data yang diperoleh itu dapat diprediksi dan kayak dikaji lebih lanjut gitu untuk dikoreksi secara sistematis dan guna untuk memperbaiki akurasinya atau tingkat kesalahannya tuh gitu. Sedangkan kalau misalnya akurat tapi tidak presisi kan itu belum tentu lagi gitu. Betul. Iya. Setuju. Setuju. Karena juga presisi ini makanya itu ada persen error, ya kan? Iya. Iya, betul. Betul banget nih. Sangat. Berarti kita yang nomor 1 ya. Kalau menurut Agil gimana, Gil? Setuju. Setuju kok. Oke, Gil. Oke, kasih kata-kata kalimatnya, Kis. Jadi Mami. Jadi kalau dari kelompok kita kalau misalnya udah setuju presisi tapi tidak akurat, alasannya tuh yang pertama, alasannya tuh catat Mims. Oke. Nah, yang alasan utamanya tuh bahwa kalau presisi menunjukkan konsistensi dan keandalan hasil pengukuran saat dilakukan berulang kali. Udah, Mi? Udah. Sehingga data yang diperoleh dapat diprediksi dan elaborasi gitu lebih lanjut untuk dikoreksi secara sistematis guna memperbaiki akurasi. Dapat diapain tadi? Dapat diprediksi. Oke. Terus dalam konteks pengambilan keputusan dan analisis ilmiah, ketidakkonsistenan dapat menghambat validitas data dan sulit untuk dipertanggungjawabkan, sehingga ketidaktepatan atau tidak akurat masih dapat diperbaiki melalui kalibrasi alat atau penyesuaian metode asalkan data yang diperoleh konsisten. Nah, gitu. Ya, terus sebaliknya hasil yang akurat tetapi tidak presisi berarti pengukuran tersebut mungkin benar satu kali, tapi tidak dapat diproduksi secara konsisten, sehingga sulit untuk diandalkan dan digunakan sebagai dasar keputusan. Saya.
Iya, terus juga dalam konteks pengambilan keputusan dan analisis ilmiah itu ketidakkonsistenan atau tidak presisi menghambat validasi data dan juga sulit untuk kita pertanggungjawabkan nantinya. Sedangkan ketidaktepatan itu atau tidak akurat masih dapat kita perbaiki melalui kalibrasi alat atau penyesuaian metode asalkan data yang diperoleh itu konsisten atau presisi. Lanjut. Apa lagi ya? Mungkin dari Bang Rangga ada yang mau nambahin mungkin Bang. Kayaknya Bang ikut aja lah ya, Ki. Nah, tadi kalau gitu kan tadi Pak Riko juga minta untuk ada kayak sumbernya gitu, Mi. Nah, tadi tuh udah dicari jurnalnya. Jurnalnya tuh dari National Institute of Standard of Technology. Wis, keren lagi. Nah, presisi Keren berkaitan banget. dengan presisi berkaitan dengan sejauh mana hasil pengukuran dapat diproduksi secara konsisten. Sedangkan akurasi berkaitan dengan seberapa dekat hasil pengukuran dengan nilai sebenarnya. Nah, presisi yang tinggi menunjukkan bahwa pengukuran berulang memiliki nilai yang sangat mirip meskipun mungkin terdapat perbedaan secara sistematik yang membuatnya tuh tidak akurat gitu. Jadi kayak misalnya tuh kita mengukur data atau kita kita mengambil data. Nah, data yang pertama tuh hasilnya 7. Terus data hasil kedua mungkin 6,9 gitu. Nah, kalau sebaliknya akurat tapi tidak presisi berarti hasil pengukuran bisa benar sekali saja tetapi tidak konsisten dan sulit untuk dibuat kembali gitu sehingga data menjadi tidak dapat diandalkan dan sulit digunakan untuk analisis lebih lanjut gitu. Jadi kayak kalau misalnya hanya akurat aja berarti dia udah kita tuh melakukan pengambilan data satu kali aja berarti nggak berulang dan tidak ada pemastian selanjutnya gitu. Jadi kurang efektif untuk analisis lebih lanjut dalam proses pengukuran atau pengambilan data gitu. Nah, jadi prioritas pada presisi lebih rasional dan bermanfaat dalam praktik dibandingkan akurasi yang tidak konsisten. Begitu KBT. Iya, gue juga setuju sih yang itu. Daripada kayak cuma dapat sekali doang kan, soalnya kayak data kita ambil pertama tuh benar, terus yang lain tuh kayak jauh banget dari prediksi gitu. Yang kita pilih kan yang lebih banyak mendekati kan angkanya, lebih presisi gitu. Ya. Jadi prioritas pada presisi lebih rasional dan begitu. bermanfaat ya, Zaki. Udah dicatat nih. Oke, nanti dicatat lagi yang lengkapnya ya. Oke, Oke. Nggak sampai 20 kan? Apa? 20. Udah berapa menit? Baru 8 menit. Gak apa-apa nggak sih? Harus Kayaknya berapa? udah aja. Yang penting kita udah dapat intinya kan. Iya. Oke. Kita udah dapat intinya. Ya. Dan Zaki pun sudah berkembang cara kalimatnya dari biasa-biasanya. Sarah jangan lupa upload ya nanti di YouTube terus salin linknya. Ya, kirim ke Bang. Kira nak terkenal suara Pak Dah, tunggu dulu deh. Terus kita ngumpulnya itu kayak gimana ya?